Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas kembali Blender 2.80 dengan membuat modeling parang seperti gambar PNG yang sudah saya tampilkan ini. Saya render dengan menggunakan render engine Cycle. Kemudian pada video kali ini saya tidak akan membahas sampai tahap texturing dan pewarnaan materialnya. Saya fokuskan pada proses modeling saja. Karena pada bagian texturing dan material itu sudah sering saya bahas pada video-video sebelumnya. Jadi silakan teman-teman bisa tonton video sebelumnya untuk melakukan pemberian material dan texturing. Jadi ini adalah hasil render dari modeling parang yang sudah saya kerjakan. Kemudian untuk di blendernya hasilnya seperti ini. Ketika saya tekan Z pilih rendering, jadi hasilnya seperti ini untuk render engine cycle. Silakan lagi sebentar teman-teman bisa disesuaikan. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka Blender 2.80-nya. Kemudian saya cari menu file, new, general, dan untuk membuat parang seperti gambar yang tadi, kita bisa menggunakan cube yang sudah tampil secara otomatis di Blender itu sendiri. Kemudian kalau misalnya sudah tampil cube-nya, silahkan teman-teman bisa posisikan dengan menggunakan move tool. Saya geser dia ke bagian atas sedikit. Selanjutnya bisa tampilkan dari view depan, cari view, viewpoint, front, atau teman-teman bisa tekan shortcut 1 di keyboard. Nah, untuk membuatnya menjadi bisa diinputkan shortcutnya 1, 2, 3, Ctrl Alt 0 itu, silakan rekan-rekan, silakan teman-teman bisa pelajari video tutorial tentang shortcut di Blender yang sudah saya upload juga pada video sebelumnya. Nah, kembali lagi ke cube yang sudah tampil ini. Sekarang kita bisa sesuaikan untuk ukurannya. Tekan S dan Z untuk membuat tebal dari vertikalnya. Kemudian tekan S dan X untuk membuat panjangnya disesuaikan. Kemudian teman-teman bisa tekan middle mouse di mouse-nya untuk menampilkan posisi perspektif dari yang lainnya. Kita akan atur tebalnya, tekan S dan Y, disesuaikan untuk tebalnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kalau misalnya terlalu lebar, kita bisa tekan S dan Z kembali, dikecilkan. Kita bisa tekan 1 untuk view front, kemudian teman-teman bisa tekan Tab di keyboard atau cari edit mode di bagian pojok kiri atas di sini untuk menambahkan bagian garis di tengah-tengahnya ini dengan menekan Ctrl R di keyboard, diklik sekali, kemudian diklik lagi sekali untuk mengakhirinya. Teman-teman bisa cari Move Tool untuk menggeser daripada garisnya ini disesuaikan. Kita akan bikin lengkung daripada parangnya, kita turunkan ke bawah seperti ini. Selanjutnya, kita bisa tambahkan Ctrl R untuk memanjang seperti ini, Ctrl R. Nah, silakan arahkan kursornya ke sini, diklik sekali, digeser bawah ke bawah untuk bagian yang paling tajam. Nanti kita akan fokuskan di bawah. Selanjutnya kita bisa seleksi bagian yang di tengah-tengah ini, tekan Alt klik, masih dalam keadaan posisi vertex select, atau bisa teman-teman ganti juga menjadi edge select, tidak apa-apa, asalkan yang terseleksi itu adalah bagian yang di tengahnya semuanya ini. Tekan Alt klik, kemudian bisa tekan Ctrl B di keyboard agar dia terbagi seperti ini, kemudian di scroll di mouse sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Kalau sudah selesai menghasilkan bentuk seperti ini, kita bisa seleksi bagian bidang yang di bawah dengan menggunakan face select. Jadi bisa diganti dari vertex select menjadi face select di sebelah kanan edit mode itu. Kemudian teman-teman bisa seleksi dari bagian ujung yang sebelah kiri sampai ujung ke sebelah kanan ini, kita bisa seleksi, disesuaikan, tekan Shift di keyboard. Hasilnya seperti ini kalau sudah diseleksi. Kemudian kita bisa kecilkan untuk membuat parang ini tajam, tekan S dan Y, digeser bawah ke tengah, kurang lebih seperti itu. Jadi silahkan ditampilkan dari view perspektif yang teman-teman inginkan. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan coba buat ujungnya. Kalau ujungnya terlalu lebar ke sana, kita bisa seleksi kedua-duanya ini, kemudian digeser sedikit, diturunkan.
Kemudian kita akan coba atur bagian atasnya, cari yang edge select untuk seleksi garis bagian atasnya ini. Kemudian teman-teman bisa tampilkan dari view depan, kembali geser tanda panah merahnya seperti ini. Kemudian diseleksi garis yang paling bawah juga digeser tanda panahnya. Tampilkan dari view depan agar kita bisa mengaturnya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan di bagian atas sini, kita bisa tambahkan naik sedikit. Atau juga kita bisa tambahkan di sini juga boleh. Selanjutnya, pada bagian ujungnya ini, kita bisa seleksi garisnya, tekan S dan Y kembali, agar dia menjadi tajam dan runcing. Kemudian untuk garisnya ini juga tekan S dan Y, tapi sedikit saja. Pada bagian atas ini juga tekan S dan Y sedikit saja dikecilkan, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Selanjutnya kita bisa atur pada bagian ujung bawahnya ini, teman-teman bisa cari yang face select, diseleksi bagian bidang ini, yang kotak ini, kemudian kita bisa tekan E dan S di keyboard, digeser mouse-nya, kemudian ditarik tanda panah birunya ke atas. Kalau misalnya terlalu lebar, kita bisa tekan S dan Z untuk mengecilkan, kemudian digeser lagi ke atas. Selanjutnya kita bisa tekan E di keyboard untuk extrude dia sebagai ujung pangkal bawah daripada parangnya. Tekan S saja untuk mengecilkan, kemudian tampilkan dari view depan dengan menekan 1 di keyboard. Tanda panah birunya bisa digeser ke atas agar dia sejajar. Kemudian kita coba berikan subdivision surface agar parangnya ini menjadi mulus. Kita bisa cari modifier, konteks modifier icon kunci ini. Kemudian add modifier, cari subdivision surface. Viewportnya ganti menjadi 2. Kemudian teman-teman bisa tambahkan Ctrl R di sini, digeser bawah ke kiri, Ctrl R, geser, kemudian silakan disesuaikan, tekan Ctrl R. Selanjutnya kita bisa berikan warna bagian bawah ini dengan berbeda. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu di sini Ctrl R ya. Selanjutnya kita bisa berikan warna yang berbeda di bawahnya, tetapi sebelumnya kita tekan tab kembali atau cari object mode terlebih dahulu. Teman-teman bisa cari material di sini, kemudian ditambahkan use node. Base color-nya kita bisa turunkan sedikit. Kemudian kita tekan tab kembali atau edit mode di pojok kiri atas di sini. Teman-teman bisa cari yang face select, kemudian kita bisa seleksi bagian bawahnya ini. Tekan ALT, pilih salah satu bidangnya, tekan ALT di keyboard, klik salah satu bidangnya sehingga menghasilkan seperti ini. Kalau misalnya tidak mau, silakan diseleksi dengan cara manual, tekan shift diklik, tekan shift diklik sampai berbentuk seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tambahkan kembali dengan menekan tanda plus add material slot di sini di bagian sebelah kanan. Kemudian diklik, nah tekan new kembali, kemudian use node. Base color-nya ini bisa teman-teman ganti, disesuaikan warnanya. Kemudian digeser mouse-nya, pilih yang assign, artinya menampilkan material yang sudah diseleksi. Assign, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau misalnya kurang, base color-nya kita bisa cerahkan kembali atau cerahkan kembali sehingga menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita bisa atur kembali dengan menambahkan garis. Tekan Ctrl R, diklik, digeser bawah ke bawah kembali. Tekan Ctrl R, digeser, tekan Ctrl R, digeser seperti ini, disesuaikan hingga menghasilkan seperti ini dia. Selanjutnya, teman-teman bisa tekan 1 kembali atau tampilkan dari view front, tekan Z, cari wireframe, kemudian pada bagian seleksi objeknya ini pilih yang vertex select di bagian atas ini. Kita bisa seleksi bagian ujungnya ini, diklik ya. Kemudian tekan B di keyboard, diseleksi semuanya ini ya, bagian ujungnya ini, digeser, posisikan sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri, di scroll kembali, kemudian ditempelkan dia. Saya akan sejajarkan dengan titik yang semula.
Selanjutnya, untuk bagian yang bawah ini kita bisa seleksi, tekan B kembali. Teman-teman bisa geser dia, bisa naikkan ke atas sedikit, disesuaikan. Kemudian kita bisa tekan Tab, tekan Z, cari solid, hingga menghasilkan seperti ini. Kemudian kita bisa klik kanan Shade Smooth Depth. Nah, hasilnya berupa parang seperti ini. Kita akan coba buatkan tangkainya dengan menggunakan silinder. Tekan Shift A Mesh Cylinder. Teman-teman bisa tekan S untuk mengecilkan, kemudian digeser bawa ke atas, digeser bawa ke kiri. Tekan R dan Y, tekan R dan Y 90 di keyboard, artinya rotate posisi Y 90 derajat. Tekan S dan X, kemudian tekan S kembali untuk dibesarkan. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa bikinkan bagian ujung belakangnya. Tekan Tab di keyboard atau Edit Mode, kemudian cari yang Face Select. Silakan disesuaikan pada bagian bidangnya ini. Teman-teman bisa tekan E di keyboard, kemudian digeser, kemudian tekan S kembali sehingga menghasilkan seperti ini. Atau teman-teman bisa turunkan sedikit dia, tekan E kembali, kemudian tekan S kembali, kemudian diturunkan tanda panah birunya, tekan S, tekan R dan Y untuk di-rotate agar dia berada di bawah sedikit, kemudian tekan E kembali, tekan S untuk dikecilkan, diturunkan sedikit, tekan E kembali, tekan S, RY kembali. Nah, seperti ini, diturunkan tanda panah birunya, digeser sedikit, disesuaikan. Kemudian tekan Tab di keyboard sehingga menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita bisa atur bagian sampingnya. Tekan Tab kembali, diseleksi bagian face-nya, digeser kalau misalnya terlalu panjang, digeser seperti ini. Tekan S untuk mengecilkan misalnya. Kemudian kita bisa buatkan tekan E dan S. Nah, seperti ini kita bisa geser sedikit ke atas, kemudian tekan E untuk extrude, selanjutnya tekan S untuk dikecilkan sedikit, maka bentuknya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tekan Tab di keyboard. Oke, saya rasa cukup untuk bagian tangkainya, silahkan disesuaikan sekarang posisinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya ingin bagian belakangnya ini besar, teman-teman bisa tekan Tab kembali, tekan Z, cari wireframe, tekan 1 atau View Front, kemudian diseleksi salah satu bagian bidang di sebelah kiri ini, cari yang Edge atau Vertex Select, bisa tekan B di keyboard, diseleksi, kemudian tekan S, kemudian digeser sedikit, tekan Z, cari Solid, tekan Tab. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Kita bisa tekan R dan Y sedikit, digeser bawa ke atas. Selanjutnya kita bisa tambahkan Add Modifier di icon kunci ini. Add Modifier, Subdivision Surface, viewportnya ganti menjadi 2, tekan Tab kembali. Teman-teman bisa tekan Ctrl R, digeser bawa ke samping, tekan Ctrl R, digeser kembali, tekan Ctrl R, digeser kembali, silakan disesuaikan, tekan Tab kembali. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini, silakan digeser, diposisikan. Oke, ini adalah cara dari modeling parang di Blender 2.80. Silakan teman-teman praktekkan, semoga bisa mempraktekkan tutorial ini. Silakan berkreasi, bentuknya tidak harus seperti ini juga boleh. Semoga selalu sukses. Terima kasih.